Inilah fakta penghasilan Facebook saat ini ya, dapat 500 ribuan views, penghasilannya sekitar $19 gitu. Yang kalau dirupiahkan ya sekitar segini guys. Nah, pengen tahu kira-kira konten yang seperti apa yang disukai netizen saat ini? Tonton ya video ini. Oke guys, apa kabar? Gimana FB Pro dan fanspage saat ini? Apakah sudah dimonetisasi? Dan kalaupun sudah dimonet, apakah sudah mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan harapan teman-teman semuanya? Alright, hari ini aku bakalan nge-share ke teman-teman semuanya, kira-kira formula atau format konten yang seperti apa sih yang disukai sama netizen zaman sekarang ya, berkaitan dengan konten kita, yang kemudian ya diharapkan mampu mendapatkan banyak views, kemudian mampu mendapatkan banyak retensi, mendapatkan banyak transfer iklan dari FB hingga mendapatkan penghasilan yang cukup besar atau paling tidak sesuai dengan harapan kita, dalam tanda kutip cukup gitu. So, silakan ditonton video ini sampai selesai karena aku bakalan share ada 6 poin ya, 6 format konten yang disukai sama netizen zaman sekarang. Ingat, ini tuh netizen zaman sekarang ya, karena teman-teman harus paham minat netizen atau minat audiens itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan apa yang sekarang sedang tren, dan seiring dengan kira-kira sekarang itu penyajian konten yang seperti apa sih yang paling cocok sama netizen, khususnya netizen Indonesia ya. Jadi buat yang konten target audiensnya adalah orang Indonesia, pembahasan ini khusus buat kamu. Ya, kita mulai dari poin yang nomor 6 dulu. Format konten yang saat ini paling disukai netizen itu adalah konten yang pro kontra. Oke, ini aku yakin udah banyak ya yang bahas mengenai konten pro kontra ini, tapi kayaknya sedikit yang tahu rumus bikinnya itu kayak gimana. Jadi sederhananya gini guys, kalau teman-teman belum tahu pro kontra itu apa, maksudnya itu kayak konten yang ini sebagian ada yang mendukung statement kita atau opini kita melalui konten itu, ada juga yang tidak mendukung, atau ada sebagian yang bisa menerima fakta dan sebagian lagi tidak. Karena kan biasa ya, netizen itu kayak kita udah nyajiin konten bagus-bagus nih gitu, topiknya udah bagus gitu kan, tapi ada aja yang kontra, ada aja yang mungkin berpendapat bahwa kita menyajikan sesuatu yang bukan fakta dan sebagainya, kita sok tahu dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman sadari bahwa konten-konten seperti itulah yang biasanya ramai. Konten yang sebagian itu ada yang setuju dengan pendapat kita atau fakta yang tersajikan, dan sebagian lagi yang sifatnya mungkin ke arah-arah ngejudge, ngebully dan sebagainya gitu ya. Wah, konten yang kayak gitu kan gak bagus kak, maksudnya kayak ya itu kan value-nya rendah banget gitu. Iya, memang itu value-nya rendah, tapi tergantung siapa yang nonton, ya kan? Aku ambil contoh beberapa hari lalu aku pernah bikin konten yang hook-nya itu kurang lebih kayak gini ya. Inilah Nikita Mirzani-nya India. Nah, Nikita Mirzani kan terkenal banget sebagai Ratu Huru Hara ya di Indonesia. Dan ketika aku bikin topik yang kayak gitu tadi ya, Nikita Mirzani-nya India gitu, pasti nanti fans si artis yang bersangkutan itu akan kayak enggak bukan dia enggak Nikita Mirzani gitu kan. Tapi dalam kontennya itu aku juga menyelipkan ya fakta bahwa artis yang aku bilang Nikita Mirzani ini nih mirip Nikita Mirzani gitu ya kelakuannya dan sebagainya gitu, dia tuh punya prestasi yang banyak yang mungkin itu tidak dimiliki oleh Nikita Mirzani. Jadi ada poin plusnya dan ada triggernya ya. Pada saat aku bilang dia adalah Nikita Mirzani-nya India, itu bukan aku bicara hal-hal yang negatif tentang dia, enggak, karena memang faktanya dia itu adalah Ratu Huru Hara di India gitu. Dia selalu kayak ada aja kontroversinya gitu ya. Tapi di sisi lain ya, fakta tentang dia banyak prestasi itu juga nggak aku kesampingkan, sehingga nanti ketika di awal ya di bagian hook orang-orang itu udah panas gitu kan. Nah, makin ke belakang mereka akan kayak oh arahnya ke sini gitu, pengen kasih tahu prestasinya apa aja dan sebagainya gitu ya. Nah, buat orang yang pikirannya sehat gitu ya, yang pikirannya positif, mereka itu nggak akan fokus ke bagian negatifnya gitu. Kalau mereka menyadari bahwa aktris ini walaupun kontroversial tapi dia prestasinya banyak, mereka gak akan fokus ke bagian awal. Tapi bagi orang-orang yang sumbunya pendek ya, maksudnya kayak baru nonton seperempat kontennya itu udah langsung mengambil kesimpulan, mereka akan head comment pasti di kolom komentar. Nah, momentum yang seperti itu teman-teman harus bisa mainin ya. Aku gak menganjurkan teman-teman di sini untuk belajar ngebully orang lain atau kata-katain orang lain, enggak. Tapi itu tuh kayak rumusnya konten gitu guys ya. Pro kontra itu harus kita hadirkan memang, karena itu nantinya yang akan ngebantu format atau poin nomor 5 nih ya, karena aku share konten yang seperti apa yang disukai oleh netizen. Nah, langsung aja ya kita ke nomor 5. Jadi setelah teman-teman itu bisa membuat konten yang sifatnya pro kontra, teman-teman juga harus bisa bikin konten yang interaktif. Interaktif di sini tentunya kita menggunakan call to action ya, untuk bisa ngebantu hal itu supaya bisa berfungsi dengan baik. Dan interaktif itu kalau teman-teman nggak paham, maksudnya kayak kita bikin konten tapi kita kayak melakukan komunikasi dua arah gitu loh. Jadi bukan hanya kita yang cuap-cuap sendiri asik sendiri,
enggak, tapi kita melibatkan audiens kita untuk mereka itu mau berinteraksi. Nah, caranya itu adalah ya kita gunakan CTA. CTA itu bisa macam-macam ya, tapi aku nggak menganjurkan teman-teman menggunakan CTA yang licik ya, yang seperti udah pernah aku jelaskan di video ini panjang lebar gitu kan. Nah, teman-teman gunakan CTA-CTA yang supaya SDM kita makin bagus gitu ya kualitasnya, libatkan mereka dengan CTA yang sifatnya itu mengajak diskusi ya, misalnya kayak ya gimana menurut kalian, apa pendapat kamu, siapa di sini yang juga istilahnya punya cerita yang sama dengan si ini yang sedang dibahas gitu misalnya. Nah, CTA-CTA yang seperti itu guys, yang mengundang orang itu untuk mereka mau berkomentar panjang, mereka mau nge-share sesuatu tentang diri mereka atau tentang pengalaman mereka, tentang pengetahuan mereka di kolom komentar. Nah, karena semakin panjang komentar yang mereka berikan nantinya itu akan ngebantu mengangkat postingan kita. Jadi kalau kita cuma dapat komen kayak semangat Kak, selamat pagi Bun dan sebagainya, itu kan nggak ada arah buat diskusi ya di situ. Itu tuh hanya kayak formalitas saja. Nah, teman-teman harus mainkan ya. Kalau udah berhasil membuat konten yang interaktif, langsung lahirkan mode diskusi di situ. Oke? Nah, itu adalah format yang paling disukai nomor 5 ya. Kita perhatian sama netizen, melibatkan netizen itu untuk interaksi. Oke? Nah, kemudian format yang nomor 4 itu adalah yang relate ya. Ini kayaknya banyak yang nggak paham ya dengan kata relate. Itu kan bahasa Inggris ya. Jadi relate itu kalau di Indonesia bahasanya itu adalah relevan guys. Ya, kita bikin konten sekarang apa nih yang lagi disukai sama netizen kayak gitu. Yang cocok sama mereka, yang mereka itu ngerasa kayak wah ini gue banget nih, atau wah ini nih yang gue cari nih pengetahuannya nih gitu. Wah ini nih sesuatu yang gue butuhkan saat ini nih gitu. Nah kayak gitu-gitu guys. Contoh nih ya. Sekarang kan itu lagi heboh ya, konflik Timur Tengah gitu. Nah kalau misalnya teman-teman itu ngebahas sesuatu yang sifatnya ada ke arah-arah tentang fakta menarik ya, atau misalnya ke sejarah dan sebagainya gitu. Nah kita anggaplah teman-teman di sini kontennya itu tentang fakta menarik dan sejarah gitu misalnya, atau salah satu diantaranya lah. Nah kalau teman-teman kontennya di niche fakta menarik, bahas tuh fakta menarik negara Israel misalnya, atau fakta menarik negara Iran misalnya, atau fakta menarik bangsa Yahudi, atau fakta menarik Islam Syiah misalnya. Pokoknya yang berhubungan sama Iran dan Israel, karena kan mereka tuh yang sedang berkonflik banget gitu ya di Timur Tengah. Nah bisa tuh teman-teman angkat. Nah konten-konten yang kayak gitu tuh akan relate dengan apa yang saat ini sedang tren, dan otomatis banyak audiens yang juga pengen tahu guys seputar hal-hal yang semacam itu. Tapi topiknya itu jangan tok-tok kayak inilah 3 fakta menarik tentang negara Israel. Enggak gitu ya. Teman-teman harus bisa mengolah. Misalnya kalau ini aku tahu ya, salah satu fakta paling menarik dari negara Israel itu adalah mereka pada hari Minggu itu nggak libur kerja. Mereka liburnya pada hari Jumat. Nah teman-teman bisa olah misalnya topiknya kayak di negara ini orang-orang hari Minggu tetap kerja. Nah itu trigger di awal gitu kan, nanti netizen kan akan mikir gitu bahwa hari Minggu kerja gitu, terus mereka liburnya kapan gitu kan. Mereka akan nonton lebih lanjut dan sampai tahu nanti poinnya adalah misalnya di ujung teman-teman bilang dan orang-orang di negara ini pun liburnya adalah pada hari Jumat kayak gitu. Gunakan hook atau kalimat awal konten itu yang bisa ngasih trigger ke penontonnya, dan kemudian ya jelaskan juga secara konkret kalau mereka nggak libur hari Minggu terus hari liburnya kapan kayak gitu. Paham ya? Nah itu untuk yang fakta menarik. Nah kemudian kalau untuk sejarah ya bisa kayak bahas sejarah gimana ceritanya si bangsa Yahudi misalnya bisa tiba-tiba ke tanah Palestina terus jadi negara Israel dan sebagainya. Nah itu teman-teman olah aja. Atau gimana ceritanya bisa ya negara Iran yang dulunya itu adalah mayoritas Islam Sunni kemudian bisa dikuasai oleh Islam Syiah gitu kan. Nah teman-teman bahas deh tuh ya fakta apa namanya sejarahnya tuh kayak gimana kayak gitu. Oke, dengan tanda kutip juga harus bisa mengolah skripnya dengan baik ya. Alright, nah itu poin yang nomor 4 ya, atau format nomor 4. Nah sekarang kita ke yang format nomor 3, yaitu adalah konten yang sifatnya konkret ya guys ya. Nah sekarang kita tuh nggak bisa konten cuman cuap-cuap aja depan kamera tanpa menampilkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai bukti dari apa yang kita katakan tersebut, ya nggak? Karena penonton itu zaman sekarang udah makin kritis ya, walaupun kalau di Facebook itu mereka kadang ya asal serap aja sih gitu, kayak baru nonton sepersekian detik udah ngambil kesimpulan terus komen gitu kan ya. Masih banyak kayak gitu. Tapi kita sebagai creator harus menanamkan prinsip bahwa kalau kita misalnya nge-share sesuatu yang sifatnya informatif ya atau edukatif itu ya yang konkret gitulah. Jadi kalau misalnya ngomong depan kamera kayak gini dapat pendapatannya itu $19 misalnya dari satu video, ya ditampilkan di layar kayak gitu kan, sehingga itu akan menjadi konkret gitu. Atau kalau misalnya kita kontennya itu adalah seputar berita ya, ketika menampilkan berita itu sumbernya itu dicantumin di videonya, dimasukin di screenshot gitu kan, ini tuh beritanya diambil dari artikel yang mana. Aku kasih contoh kayak ini ya, Gerald Vincent ya, ini tuh salah satu kreator yang paling konsisten menampilkan sumber setiap kali dia bikin konten. Tapi beliau ini siapa dan kenapa ngomong begini? Seperti macam kritik dan CNN. Ternyata Pak Chandra Hamzah ini adalah ahli hukum dan mantan wakil ketua KPK periode 2007 sampai
dan aku mencontoh beliau gitu guys. Jadi buat teman-teman yang tahu fanspage-ku apa ya di Facebook itu, ketika aku nge-share sesuatu yang sifatnya berita, itu pasti aku selalu sematkan sumbernya gitu, dari media mana nih yang aku kutip gitu kan, yang aku jadikan konten. Nah itu nanti akan menambah rasa percaya netizen atau audiens kita terhadap kita gitu ya, bahwa kita adalah creator yang siap menyajikan berita itu berdasarkan sumber yang jelas asalnya dari mana. Nah itu yang ketiga. Terus sekarang ke format yang nomor 2 itu adalah tentunya teman-teman harus bikin konten yang ngehook. Percuma kita udah ngangkat topik itu semenarik mungkin ya guys ya, tapi kalau konten kita tuh nggak ngehook ya di awal, orang-orang itu nggak bakalan ke-trigger gitu, mereka nggak bakalan stuck terus stay gitu kan nonton, enggak gitu, mereka bakalan skip. Jadi dapat dikatakan mau semenarik apapun kontennya, kalau hooknya nggak berhasil ya sama aja ya. Banyak kok orang-orang yang bikin konten itu seberbobot mungkin ya, tapi viewsnya kecil, viewsnya dikit gitu. Kenapa? Karena ya mereka nggak ngehook gitu, atau konten mereka itu basa-basinya banyak banget gitu ya. Di awal bukannya langsung bilang apa yang ingin disampaikan, tapi malah perkenalan dulu gitu kan, kayak ngapain gitu, ini udah 2025, udah nggak zaman lagi pakai intro-introan gitu kan. Apalagi kalau kontennya itu adalah reels ya, yang notabene itu ya kita kan nonton reels kan tinggal scroll gitu ya, yang berharapnya ketika nemu sebuah video yang bagus itu langsung aja sampaikan gitu kan, nggak perlu lagi banyak babi bu ya nggak, kecuali kalau modelnya video panjang kayak gini ya. Nah untuk yang bagian hook ini udah beberapa kali ya, udah berulang kali malah gitu kan aku sampaikan di channel YouTubeku ini, teman-teman harus bikin konten yang nge-hook. Bahkan aku bikin playlist khusus untuk ngebahas hook doang ya, teman-teman bisa cek aja di channelku ini untuk bisa belajar bikin hook itu yang menarik seperti apa. Oke, yang udah terbukti kontennya FYP dapat penghasilan yang lumayan, jadi silakan teman-teman bisa dicontoh tuh hook-hooknya ya. Nah itu untuk yang kedua ya, konten yang nge-hook. Nah kemudian untuk poin yang pertama atau format yang pertama yang paling disukai oleh netizen kita ya sealam semesta ini, sebenarnya bukan yang hanya di Indonesia aja, itu adalah konten yang formatnya temponya itu cepat dan to the point guys ya. Ini aku bilang tadi, zaman sekarang tuh udah nggak apa ya, relate lagi konten yang basa-basinya kebanyakan. Orang-orang itu udah pada pengen nonton konten itu yang langsung nih ya, informasinya langsung aja, kagak usah banyak ini itu gitu. Aku ambil contoh kayak konten, kalau teman-teman pernah lihat ya di YouTube ini, orang masak gitu tapi dia cut gitu kan, banyak banget gitu. Nah kalau zaman dulu orang bikin video masak ya, itu kan pasti kayak step by stepnya sangat diperhatikan dengan baik supaya audiensnya bisa mencontoh resep dia gitu. Tapi sekarang orang-orang itu udah pada cepet bikin konten masak ya. Terus selain dari konten yang kayak tadi itu juga kayak kontennya MrBeast ya. MrBeast itu kan wah temponya luar biasa tuh kontennya. Dia nggak ngebiarin penontonnya itu merasa bosan ya dengan video yang dia bikin gitu. Makanya viewsnya itu selalu banyak ya, ratusan juta, dan ya subscribersnya juga luar biasa kan. Subscriber terbanyak di dunia saat ini untuk creator YouTube gitu. Nah, teman-teman harus belajar ya. Ini udah pernah aku jelaskan sebelumnya di konten aku yang ngebahas tentang kalau misalnya kita pengen jadi content creator yang sukses, perspektif yang harus kita tanamkan itu perspektif apa? Yaitu perspektif jangan jadi konsumen, tapi kita jadilah pengamat. Jadi setiap nonton konten orang lain tuh ya teman-teman, amati kontennya. Jangan cuman menyerap ilmunya doang, tapi diamati gitu loh. Ini cara dia nyajiin kontennya tuh kayak gimana sih? Kenapa dia bisa dapat banyak views gitu kan? Nah, itu harus dipelajari. Nah, jadi seperti itulah 6 format konten yang saat ini itu sedang disukai atau marak-maraknya digemari oleh netizen ya. Kalau teman-teman bisa menggabungkan ke 6 poin tadi dalam satu rangkai, dalam satu buah konten, percaya deh tuh konten bakalan naik guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa dan bye-bye.